Bapa di surga, sungguh suatu hak istimewa untuk berada di rumah-Mu. Kami mengakui bahwa kami bukan apa-apa, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Oleh karena itu, kami mengundang kehadiran-Mu lagi. Dan kami berdoa agar Roh-Mu dapat membuka firman, dan berbicara kepada kami dan menyentuh kami, agar setiap orang dapat menerima berkat surgawi dengan hasil yang kekal. Kami berdoa dalam perantaraan Yesus dan terima kasih. Amin. Saya akan meminta tim AVI untuk benar-benar merekam. Tampaknya kami mungkin tidak dapat menayangkannya secara live streaming hari ini, tetapi merekamnya dan mengunggahnya nanti. Baik, jadi kami mulai. Terima kasih. Kita mulai beberapa waktu lalu untuk mengkhotbahkan dari kitab Daniel. Anda harus ingat, karena tampaknya itu berlangsung selamanya, tetapi itu bukan salah saya. Hanya saja, bukunya panjang. Saya tidak berkhotbah lama. Jangan tertawa, ayolah. Mari kita diam dan serius tentang hal itu. Baik, jadi kita melihat dalam kitab Daniel, tidak begitu banyak ke sisi nubuatan, tetapi lebih ke latar belakang, dan kita mencampur keduanya. Dan jika Anda melewatkan beberapa khotbah, berbicaralah kepada orang-orang media. Mereka akan dengan senang hati menyediakan DVD atau CD atau MP3 untuk Anda. Anda juga dapat mengunjungi www.lexingtonsdachurch.org. Dan Anda dapat mengunduh sendiri khotbah-khotbahnya. Kita mengatakan bahwa Daniel, beberapa orang percaya itu adalah tipuan palsu. Dan kita memberikan bukti Alkitabiah dan arkeologis bahwa kitab Daniel itu asli. Kita juga mengatakan bahwa beberapa orang mengatakan bahwa kitab Daniel adalah sebagian sejarah, sebagian nubuatan. Dan saya percaya baik Daniel maupun Wahyu adalah 100% sejarah dan nubuatan, dan keduanya konsisten. Juga kita percaya, seperti dalam roh nubuat mengatakan bahwa mereka berjalan beriringan, sejajar setiap bagian. Dan beberapa orang tidak pernah dapat menemukan yang satu ini, di mana itu yang ada di sini. Dan saya memberi Anda beberapa saran jika Anda ingin memeriksanya. Dan ada beberapa pasal dalam kitab Daniel bahwa ketika Anda pergi ke penginjilan, Anda tidak akan pernah mendengarnya dikhotbahkan. Dan dua dari antaranya adalah pasal 4 dan pasal 5. Orang mengatakan itu hanya sejarah, sebuah cerita. Saya tidak setuju dengan hal itu. Dua sabat yang terakhir, kita berbicara tentang pasal 4. Hari ini dan mungkin lain kali ketika saya berkhotbah, kita akan berbicara tentang pasal 5. Saat kita memulai pasal 5 hari ini, izinkan saya memberi Anda sebuah cerita. Ceritanya mengatakan bahwa ada beberapa orang di pesawat pribadi sedang terbang. Dan orang-orang itu adalah seorang ilmuwan, sangat pintar, berpendidikan tinggi, kaya, sangat percaya diri, sangat mandiri, terkenal, orang yang selain begitu banyak hal lain yang diakui. Tidak hanya di masyarakat, tetapi di negara dan bangsa, tidak hanya nasional, tetapi di seluruh dunia. Dan pria itu telah menemukan obat untuk melawan kanker. Dan dia adalah orang yang luar biasa. Saya tidak berbicara tentang lemak. Saya sedang berbicara tentang nama besar. Baik, dan di pesawat itu, ada seorang pendeta atau pastor. Dan di pesawat yang sama, Anda tahu ceritanya? Oh ayolah, baik, jangan ambil ceritaku. Dan di pesawat yang sama, ada pilot dan pria yang sangat sederhana, orang miskin yang belum pernah terbang. Dan dia berkata, bisakah kamu membawaku, jadi saya tahu bagaimana pesawat berjalan, bagaimana rasanya. Dan mereka berkata, baik, Anda bisa datang. Siapa kamu? Oh, saya Jimmy Jones. Apa yang telah engkau lakukan? Tidak ada. Kamu siapa? Jimmy Jones. Baik, Anda bisa ikut. Dan dia naik ke pesawat, dan seketika itu pesawat itu rusak, mesin berhenti. Dan ada berapa banyak orang? Dan mereka hanya memiliki 3 parasut. Jadi seseorang harus mati, dan pesawat akan jatuh. Dan ilmuwan itu berkata, hei, aku orang penting. Besok saya mungkin menemukan obat melawan AIDS atau apapun. Jadi dia mengambil parasut dan dia melompat. Dan kemudian pilot berkata, Anda tahu, saya punya keluarga, saya punya anak. Bisakah saya mengambil satu parasut? Baik, dia mengambil dan dia melompat. Dan tinggal orang miskin dan pendeta. Dan orang miskin itu berkata, Anda tahu, Anda bekerja dengan orang-orang. Anda bekerja dengan jiwa-jiwa. Ambillah dan lompat, saya bukan siapa-siapa. Aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Aku baik-baik saja jika aku mati. Dan pendeta berkata,
Anda tidak perlu melakukannya. Orang pintar itu melompat dengan ranselku. Kepercayaan diri akan membunuhmu. Percaya diri akan membunuhmu. Bukan itu dapat membunuhmu, tetapi itu akan membunuhmu. Tidak ada nama lain yang dapat Anda percayai, kecuali nama Yesus. Dan kecuali Anda menaruh seluruh kepercayaan Anda kepadanya, Anda akan binasa. Dan mari kita mulai presentasi kita. Alkitab dalam pasal 5, Daniel pasal 5 berbicara tentang pesta, raja, tulisan tangan di dinding. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, tulisan tangan di dinding? Anda tahu bahwa tulisan tangan di dinding itu berasal dari Daniel pasal 5, bukan? Dan itu berarti sesuatu seperti, katakanlah pacar laki-laki dan perempuan. Dan dia menelepon pacarnya dan pacarnya tidak pernah menelepon kembali. Dan seseorang berkata, saya melihat tulisan tangan di dinding. Anda tahu apa artinya itu? Itu adalah akhir. Anda lebih baik mencari orang lain. Pelajaran kita hari ini berjudul dibutakan oleh diri sendiri. Dan ngomong-ngomong, musuh terbesar bukanlah orang lain. Dan saya benci mengatakan ini, itu bukan setan, tetapi diri. Setan adalah musuh. Tetapi musuh yang sebenarnya terhadap saya adalah saya. Jadi mari kita bergerak, secepat yang kita bisa sehingga kita bisa mempelajari sebanyak mungkin. Ungkapan tulisan tangan di dinding. Kita berbicara sedikit tentang hal itu, saya akan mengembangkannya sedikit lebih banyak. Di perusahaan, yang mengalami restrukturisasi, dan memiliki sedikit uang dan mereka harus memecat orang. Mereka memecat yang terakhir masuk, dan memiliki masalah. Dan ketika dia mendengar itu, mereka harus memecat orang. Dia berkata, saya pikir saya bisa melihat tulisan tangan di dinding. Jadi kita tahu apa arti ungkapan itu, bukan begitu? Daniel adalah nubuatan dan sejarah, baik dalam waktu yang sama. Dan Daniel pasal 4 berbicara tentang seorang raja, dan Daniel pasal 5 berbicara tentang raja. Keduanya adalah orang berdosa. Keduanya sama-sama sombong, tetapi yang satu bertobat, yang satu tidak. Raja yang bertobat melakukan sesuatu yang spesifik. Ia merendahkan dirinya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merendahkan dirinya dan mengakui Tuhan. Dia, yang biasa berkata, bukankah ini Babel yang saya bangun untuk kemuliaan saya, untuk kekuatan saya? Dalam pasal itu, dalam 5 ayat Alkitab, dia berkata sebanyak 12 kali, aku. Dia memiliki masalah diri. Dia akhirnya, di akhir pasal 4, dia berkata, saya memuji dan mengakui Tuhan alam semesta. Dia adalah kemuliaan dan kekuatan, dia adalah kekal. Dan dia memberi perintah bahwa semua harus menyembah Tuhan, bukan Nebukadnezar. Anda memahami saya? Jadi raja ini merendahkan dirinya dan dia mengakui Tuhan. Raja lainnya di pasal 5, dia sombong dan dia tidak merendahkan dirinya. Dan dia agak angkuh. Mari kita lanjutkan. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului. Ini tidak dikatakan, kecongkakan mungkin mendahului. Ini adalah fakta. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan mungkin, sayangnya kita semua perlu belajar dari kesederhanaan. Kerendahan hati, mempercayai Tuhan, lebih dari diri sendiri. Dan kemudian Alkitab berkata, inilah solusinya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Anda tahu, saya berbicara dengan orang, lagi, saya benci mengatakannya. Tetapi orang sering datang kepada saya dan berkata, saya pantas mendapatkan itu dan saya mendapatkan ini. Dan itu jalan yang salah. Kita tidak pantas mendapatkan apapun. Kita layak untuk mati. Dan semua yang kita miliki, yang tampaknya itu karena kebijaksanaan dan pekerjaan kita. Itu semua dari Tuhan, dan jika Tuhan tidak memberikannya kepada kita, atau tidak melindunginya untuk kita, kita akan kehilangannya dalam sepersekian detik. Kita bukan apa-apa, kita perlu mengulangi dalam diri kita sendiri. Saya bukan apa-apa, saya tidak tahu apa-apa,
Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak pantas mendapatkan apapun, tanpa Tuhan, saya akan binasa dalam 1 detik. Dan kita harus setia dalam pekerjaan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dari yang terkecil, pikirkan tentang Nuh. Anda berpikir bahwa Nuh adalah Mark Finley? Oh bukan, Nuh adalah seorang tukang kayu, jika Anda tidak tahu. Tidak ada yang mengenal dia dan dia adalah penginjil termiskin yang pernah ada. Dia bahkan tidak berkhotbah, dia memukul dengan palu, melakukan sesuatu yang bodoh, yang tidak masuk akal. Sebuah bahtera. Apa itu bahtera? Tidak pernah hujan sebelumnya, tidak ada banjir. Dan dia melakukannya selama 120 tahun. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sabar untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal yang tidak dihargai oleh siapapun? Bahkan, semua orang mengejek Anda selama 120 tahun. Dan tidak ada yang dibaptis dalam 120 tahun, dan tidak ada yang menghargai dia. Dan dia menghabiskan semua yang dia miliki. Tetapi dia setia pada apa yang Tuhan berikan untuk dia lakukan. Biarkan Tuhan memanggil Anda ke sana, atau ke sana, atau ke sana, karena Tuhan yang melakukannya untuk Anda. Jadi oleh karena itu, intinya adalah orang yang tersakiti. Adalah karena mereka terlalu memikirkan diri sendiri. Jika diri sudah mati, orang tidak bisa menyakiti orang yang sudah mati. Bisakah mereka melakukannya? Ketika kita tersinggung, mengapa kita tersinggung? Karena aku masih hidup. Jika aku mati, engkau tidak dapat menyakitiku, karena aku tidak ada. Apakah itu masuk akal? Nah, kembali ke pasal kita. Belsiazar, akunya besar. Kesombongan adalah dosa terbesar dan Allah membenci kesombongan. Tuhan membenci kesombongan. Dikatakan di dalam Alkitab di Amsal. Kesombongan adalah dosa awal setan. Saya ingin menjadi seperti Tuhan. Itu kesombongan. Kesombongan, keegoisan, diri sebagai pusat adalah jantung dari setiap dosa. Pasal 4, Raja yang merendahkan diri dan bertobat, diselamatkan. Pasal 5, Raja yang sombong, memberontak melawan Tuhan. Dikatakan, Daniel mengatakan, kamu memberontak melawan Tuhan. Ketika kita sombong, kita sebenarnya memberontak melawan Tuhan. Kesombongan adalah inti dari setiap dosa. Mari kita lanjutkan. Kitab Daniel adalah struktur kiastik. Anda ingat apa artinya? Itu berarti piramida, bahwa yang pertama sama dengan yang terakhir. Dan kitab Daniel memiliki 2 struktur kiastik, satu antara pasal 1 dan 7 dan satu antara pasal 7 dan 12. Dan di pasal 7 itu sendiri, ada 4 struktur kiastik. Baik, di pasal 7 saja. Dan 2 di antaranya ada di tengah buku, dan di tengah pasal 7. Dan keduanya ada di tengah. Satu bahwa Kristus dihakimi, dan satu bahwa orang-orang kudus dihakimi. Salah satunya, Kristus menerima kehormatan dan kemuliaan. Yang lainnya, Kristus memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada orang-orang kudus. Dan itu adalah bagian atas dari kitab Daniel. Saat kita beralih ke struktur kiastik yang pertama. Pasal 2 sama dengan pasal 7, Anda menemukan 4 logam dari patung itu, dan Anda memiliki 4 binatang. Semuanya berarti 4 kerajaan yang sama. Mereka sama. Pasal 3 berjalan bersama dengan 6. Apa itu pasal 3? Anda ingat? Perapian yang menyala-nyala, sebuah keputusan untuk membunuh mereka yang tidak menyembah. Pasal 6, sebuah keputusan untuk membunuh mereka yang menyembah. Anda memahami saya? Pasal 3 sama dengan pasal 6. Pasal 4 sama dengan pasal 5. Pasal 4, seorang raja yang sombong, tetapi dia merendahkan dirinya. Pasal 5, seorang raja yang sombong dan tidak merendahkan dirinya sendiri. Apakah Anda melihat struktur kiastiknya? Pasal 5, lihat struktur kiastiknya, kemuliaan raja, misteri penulisan, nasihat ratu, Belsiazar berkonsultasi dengan Beltsazar. Nasihat nabi yang sama dengan nasihat ratu. Dan kemudian menguraikan tulisan yang mengartikan misteri penulisan. Dan raja yang jatuh yang sama dengan kemuliaan raja. Apakah Anda melihat struktur kiastiknya? Hal ini sangat terorganisir dengan baik. Di tengah-tengah buku, adalah nabi yang memberikan pesan, dan itu adalah pusat dari kiasma. Anda dapat melihatnya di sana, penghakiman dan pemberian pahala untuk orang-orang kudus. Biarkan saya mengatakan ini, orang yang diselamatkan, dan yang terhilang adalah topik yang cukup penting dalam Alkitab. Apakah Anda setuju dengan saya? Cukup penting bahwa Tuhan berbicara tentang gereja Laodikia. Cukup penting bahwa Tuhan berbicara tentang orang jahat, memanggil mereka Babel. Apakah Anda setuju dengan saya? Kita mengatakan bahwa Daniel paralel dengan kitab Wahyu. Anda memilikinya di sana. Di pasal 4, Anda berbicara tentang orang-orang kudus, semuanya orang berdosa. Tetapi mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan.
dan memanggil nama Tuhan dan mereka akan diselamatkan, dan mereka menerima pahala mereka. Dan Anda memiliki di pasal 5, orang-orang jahat, di mana mereka tidak merendahkan diri. Dan mereka menerima hukuman dan kehancuran abadi. Dan ngomong-ngomong, Babel dihancurkan, tidak pernah dibangun kembali lagi. Ngomong-ngomong, Anda tahu bahwa kedua raja memiliki gangguan mental. Pasal 4, raja berpikir bahwa dia adalah serigala. Dia mulai menggonggong, dan menggigit orang-orang di sekitarnya. Baik. Dan di pasal 5, sejarah, tablet cuneiform yang ditemukan di arkeologi mengatakan bahwa dia sangat sombong, sehingga dia tidak berfungsi dengan baik lagi. Saya ingat di Rumania sebelum kami pindah, ketika Ceausescu adalah presiden, diktator itu. Pada awalnya, orang tua saya mengatakan, ketika dia menjadi presiden, orang-orang masih memiliki kehidupan yang layak, tetapi semakin dia meninggikan dirinya, semakin dia sombong, semakin dia kehilangan akal sehatnya. Faktanya, dia sangat kehilangan akal, sehingga dia meminta negara untuk menyanyi pujian kepadanya. Siang dan malam, dan di televisi atau radio 24 jam, 7 hari. Mereka akan bernyanyi, kami memuji Anda, putra negara. Anda adalah putra kami, Anda adalah pemimpin kami, Anda adalah segalanya bagi kami. Dia adalah Tuhan. Ketika dia sampai pada titik itu, saya ingat ayah saya memberitahu saya bahwa dia tidak jauh dari kehancuran. Ketika dia meminta orang untuk memujinya, dia sudah tamat. Dan itu adalah akhirnya. Jadi, saya punya cerita yang akan membuat Anda tertawa sedikit. Saya tidak akan memberitahu Anda namanya, salah satu kerabat saya sayangnya. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Baik. Dia adalah orang yang cerdas, berpendidikan tinggi. Dia mencapai banyak. Dan dia akan memberi Anda daftar prestasi, nama besar sampai-sampai dia memiliki pengaruh pada pemerintah. Dan banyak perubahan di Rumania, seterusnya dan seterusnya. Tapi setiap kali Anda berbicara dengannya, dia tahu segalanya. Maksudku, engkau bicara padanya tentang konstruksi, kawan, dia tahu konstruksi. Anda tidak bisa memberitahu dia apapun. Dia yang akan memberitahumu, Anda bodoh. Biarkan saya memberitahumu, Anda sangat bodoh. Anda tidak tahu apa-apa, Anda bicarakan dengannya tentang memancing. Dia adalah nelayan terhebat yang pernah ada. Dia akan memberitahumu segalanya. Anda berbicara dengannya tentang tinju. Dia tahu tinju, sepak bola. Dia tahu sepak bola. Anda berbicara dengannya tentang sepeda, mobil, pesawat, apapun. Dia tahu itu semua. Dia tidak menerima siapapun untuk memberitahu dia apapun karena dia tahu itu. Dia sangat sombong sampai-sampai dia kehilangan akalnya. Ini seperti, jika seseorang memiliki semuanya, Anda tidak perlu menerima apapun. Nah, jika tidak ada yang masuk, tebak apa yang terjadi? Sebentar lagi Anda akan tertinggal jauh. Itu harus masuk sepanjang waktu agar tidak ketinggalan. Anda mengikuti saya? Jadi ketika kami datang ke Amerika, dia membawa kami dari gereja ke rumahnya untuk memberi kami makan. Dan dia pergi dari antar negara bagian pada jalan yang salah. Itu bukan pintu keluarnya, tetapi itu jalan lain. Dan mobil-mobil datang ke arah kami dan membunyikan klakson. Dan dia berkata, mobil-mobil ini bodoh. Semua mereka berjalan di jalan yang salah. Mereka semua bodoh, mereka semua. Donna dan saya berkata, Anda akan membunuh kami, Anda lewat jalan yang salah. Tidak, saya tidak bisa salah. Tidak, ketika dia sampai di rumah, dia melihat ke TV dan dia melihat gambar seseorang mengemudi. Anda lihat apa yang dia lakukan. Mereka semua bodoh, dan dia melihat dirinya sendiri, tapi dia tidak tahu. Dan kemudian saya melihatnya di jalan, berbicara sendirian dan melakukan ini, berbicara. Dan saya bertanya, dengan siapa Anda berbicara? Dia berkata, saya tidak berbicara. Sepanjang hidupnya berdebat, mengetahui segalanya sampai-sampai kesombongan menjadi dunia yang berbeda. Bahwa dia hidup di dunia itu. Dan itu sangat nyata baginya. Tapi itu tidak nyata bagi yang lain. Kesombongan akan menghancurkanmu. Jadi kembali ke cerita, mari kita lihat apa sejarah di baliknya. Nebukadnezar meninggal pada tahun 562 sebelum Masehi. Anda tahu berapa usianya? 104 tahun. Bukankah itu umur yang bagus? Dan dia memerintah selama 40 tahun sebagai raja. Dan dia bertobat. Belsyazar adalah cucunya, bukan dari putranya, tetapi dari putrinya. Anda memahami saya? Belsyazar berusia 26 tahun, ketika Nebukadnezar meninggal. Dan Belsyazar saat itu, berusia 26 tahun, dia adalah jenderal tentara Babilonia, komando tertinggi. Jadi 23 tahun kemudian, Belsyazar menjadi raja, sekarang dia berusia 49 tahun. Dan pada waktu itu, apa yang terjadi? Pada saat itu, Ewil-Merodah, putra Nebukadnezar menjadi raja. Dan dia bertahan hanya 2 tahun, karena dia dibunuh oleh saudara iparnya. Setelah dia dibunuh, saudara iparnya juga dibunuh setelah 4 tahun.
Dan putranya masih di bawah umur, dan dia dibunuh setelah 1 tahun. Dan Nabonidus, suami dari putri Nebukadnezar, namanya Nitokris. Jadi Nabonidus menjadi raja pada tahun 555. Nah, sesaat setelah itu, Nabonidus memiliki konflik dengan sebuah kerajaan. Karena kerajaan tersebut telah memiliki, dengarkan dengan seksama, 5.000 dewa. Dan di antara semua dewa itu, dewa terbesar adalah Marduk, yang adalah dewa matahari, bukan So, tetapi Sun, dewa matahari. Dan dewa kedua yang memerintah adalah Ishtar, istri dari dewa matahari, yaitu dewa bulan. Yah, mereka mengadakan banyak perayaan, tetapi di antara perayaan itu, mereka memiliki perayaan yang besar pada tanggal 25 Desember merayakan kelahiran kembali matahari. Dan perayaan yang besar, pada tanggal 12 Oktober merayakan kelahiran bulan. Ketika Anda memiliki malam bulan purnama, ketika bulan mencapai ukuran penuh, Anda mengikuti saya sejauh ini? Ketika mereka semua bertemu untuk merayakan matahari, Nabonidus tidak datang. Karena dia tidak senang dengan dewa matahari, karena semua kejahatan di keluarga kerajaan. Jadi dia menolak Marduk, dan dia menyembah Ishtar, yang dia sebut Sin, dewa bulan, dalam bahasa Aram. Dia menyembah bulan, dan karena itu semua imam dari dewa matahari menolak untuk mendukungnya. Jadi apa yang dilakukan Nabonidus? Dia pergi ke gurun Arabia ke Taima. Dan dia membangun sendiri tempat tinggal di Taima. Dan dalam 2 tahun kemudian, setelah dia menjadi raja dari 553, jika menambahkan 2 tahun, itu 555. Maaf maksudnya 553. Di tahun 553, dia mengangkat Belsiazar putranya sebagai wakil inti, dan menempatkannya di Babel. Jadi salah satu berada di Taima, salah satu berada di Babel. Para sarjana mengatakan kitab Daniel palsu. Atau setidaknya pasal 4 dan 5 adalah palsu. Karena pasal 4, kegilaan Nebukadnezar tidak pernah terjadi. Tapi kemudian 30 tahun kemudian, mereka menemukan beberapa tablet yang dihancurkan oleh Palu. Seperti seseorang yang secara khusus, ingin menghancurkan bagian sejarah itu, di mana dikatakan tentang kegilaan Nebukadnezar. Jadi arkeologi membuktikan para sarjana itu salah dan Alkitab itu benar. Juga para sarjana mengatakan tentang Daniel pasal 5 adalah salah. Karena sejarah tidak menyebutkan nama Belsiazar. Yah, tentu saja. Kemudian mereka menemukan beberapa tablet cuneiform yang akan saya tunjukkan nanti, di mana dibicarakan tentang Nabonidus berdoa kepada dewa bulan untuk putranya Belsiazar, untuk perlindungan, saat dia memimpin Babel. Jadi sebenarnya sejarah memang mengatakan, dan kemudian para sarjana itu berkata, baiklah, jadi kitab Daniel itu benar. Belsiazar ada, tapi tahukah Anda? Belsiazar tidak pernah mengadakan pesta. Yah, mereka salah sekali lagi. Ada sebuah tablet yang ditemukan oleh Herodotus, yang menulis, sebenarnya bukan sebuah tablet, tetapi sebuah papirus yang mengatakan, bahwa di malam hari ketika Belsiazar sedang merayakan dewa bulan, dia terbunuh. Jadi mereka, para sarjana terbukti salah lagi. Daniel pasal 5 terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 23 tahun setelah kematian Nebukadnezar. Dengarkan dengan seksama. Saya ingin Anda memperhatikan bagian sejarah ini sebelum saya pergi ke pelajarannya. Tanggal 10 Oktober. Ini adalah hari penebusan dosa di Israel, Yom Kippur. Saya ingin Anda mendengarkan dengan seksama, karena ada sesuatu yang sangat penting di sini. Tanggal 10 Oktober adalah apa? Hari penebusan dosa. Apakah itu? Penghakiman. Apa yang terjadi pada penghakiman? Orang-orang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka yang mengaku dosanya, diampuni. Tanpa memedulikan berapa banyak, terlepas dari seberapa besar. Bukankah itu kabar baik saudara-saudara? Jadi berapa banyak yang diampuni? Semua orang yang, terlepas dari apa yang Anda lakukan, terlepas dari kejahatannya. Ya. Semua orang yang mengaku dosa, diampuni dan dipulihkan. Jika Anda kehilangan sesuatu, itu akan kembali kepada Anda. Namun, mereka yang tidak mengaku, dihukum. Dan mereka memiliki 12 hari, hingga tanggal 22 Oktober untuk menjalani hukuman, atau mendapatkan pahala. Jika Anda mengaku atau tidak, apakah Anda mengikuti saya sejauh ini? Jadi tanggal 10 Oktober adalah hari penebusan dosa.
Dengar dengan hati-hati. Tanggal 12 Oktober dalam bahasa Aram adalah hari Dewa Bulan. Tanggal 12 Oktober. Itu adalah hari Dewa Bulan. Bulan dirayakan sebagai dewa tertinggi atas dewa-dewa lain, yang menang, kuat atas dewa-dewa lain. Anda tahu, ketika mereka dihukum, dan Babel binasa. Di malam hari, ketika mereka merayakan kemenangan Dewa Bulan atas dewa-dewa lain. Dan salah satu tablet Cuneiform mengatakan, ini adalah kemenangan, dari Dewa Bulan yang berdasarkan ramalan. Nubuatan apakah yang dibicarakan oleh tablet itu? Tidakkah Anda berpikir bahwa Belsyazar mengetahui nubuatan itu dari Daniel pasal 2? Patung itu, kepala emas, perunggu, Anda ingat? Bahwa Nebukadnezar akhirnya menerima itu. Dan Belsyazar berkata, tidak. Babel itu kekal. Di semua tablet itu, dikatakan, di malam hari ketika mereka merayakan Dewa Bulan. Mereka berkata, ini adalah Babel yang tidak dapat dihancurkan. Dan dia berkata, tidak ada kekuatan, dengarkan dengan hati-hati. Tidak ada Tuhan dan tidak ada nubuatan yang bisa menghancurkan Babel. Babel itu abadi. Dan di malam, ketika mereka merayakan kekuatan bulan, di malam itu juga, Babel dihancurkan. Pada dasarnya, pada tanggal 10 Oktober penghakiman terjadi. Dan pada tanggal 12 Oktober eksekusinya. Apakah Anda mengikuti saya? Jadi tanggal 10 Oktober di bahasa Aram, ini tanggal 14 Tisri. Tanggal 12 Oktober di bahasa Aram, 16 Tisri, itu adalah hari bulan. Saya ingin Anda menyimpan, mengingat beberapa hal. Nabonidus berperang dengan Kores di Opis. Itu sekitar 115 mil sebelah utara Babel, di tepi sungai Tigris. Atau bagaimanapun Anda mengatakannya dalam bahasa Inggris, Tigris. Saya tidak tahu, dan mereka berperang di sana. Dan Nabonidus, ketika dia berperang dengan Kores, mengharapkan untuk memenangkan pertempuran. Karena Babel memenangkan semua pertempuran sebelumnya. Dan inilah yang aneh. Ketika mereka berperang di hari penebusan dosa bagi bangsa Israel, tanggal 10 Oktober. Ketika mereka berperang, orang-orang dari tentara Nabonidus menolak untuk berperang. Dan mereka bergabung dengan Kores. Apakah Anda tahu itu? Mereka berkata, kamu tidak mendukung kerajaan kami. Anda tidak mendukung dewa kami. Mengapa kami berperang untuk Anda? Dan Kores punya kebiasaan. Semua orang yang mengakui dia sebagai raja, dia akan menjadikan mereka makmur, dia tidak akan membunuh mereka. Dan mereka berbicara dengan Kores, apa yang terjadi jika kami mengakui Anda sebagai raja? Dan Kores mengatakan, jika Anda memiliki rumah yang rusak, saya akan membangunnya untukmu. Apakah kami harus membayar sesuatu? Tidak, Anda tidak perlu membayar apapun. Anda meninggalkan negara Anda. Terimalah saya sebagai rajamu. Jadi mereka bergabung dengan Kores. Jadi Nabonidus, tidak ada perang, dia menyerah begitu saja, karena dia tidak punya siapa-siapa untuk berperang. Berita itu menyebar ke Babel pada hari yang sama. Dan Belsyazar mengetahui bahwa Nabonidus sudah menyerah. Dan Belsyazar, 2 hari kemudian mengetahui bahwa Kores sedang berperang dengan jenderalnya. Dan Belsyazar gantinya menyerah atau bertobat, ia mengadakan sebuah pesta untuk merayakan Dewa Bulan. Dan dia berkata, tidak ada tentara, dan tidak ada Tuhan yang bisa mengalahkan Babel. Tidak ada nubuatan yang bisa melakukan itu. Babel itu kekal. Begitu juga kami. Di malam itu, saat mereka merayakannya, dia memerintahkan untuk membawa bejana emas dari Bait Suci Yerusalem. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak negara yang mereka kalahkan. Mengapa mereka tidak membawa bejana-bejana emas dari bangsa lain, dari Mesir, dari kuil lain? Mengapa dari Yerusalem? Itu didefinisikan sebagai Allah Israel yang memberikan nubuatan bahwa 70 tahun kemudian Babel akan binasa dan itu adalah malam itu. Dan mengapa dia merasa aman? Arkeologi mengatakan bahwa ada 2 dinding. Anda ingat saya pernah memberitahumu tentang hal itu? Kedua dinding itu, keduanya sama-sama lebar, kedua dinding setebal 85 kaki, dinding yang tebal. Berapa tebalnya? 85 kaki ketebalannya. Oh men, itu sangat banyak. 85 kaki tebal temboknya, di sekelilingnya. Dan Babel memiliki sungai Efrat, begitu banyak air, dan banyak makanan untuk selamanya. Tidak ada tentara yang bisa melalui tembok itu. Jadi Belsyazar membatasi Tuhan, membatasi nubuatan, membatasi Kores. Dan dia berkata, saya akan berpesta dan mereka mabuk. Dan mereka menggunakan bejana dari bait suci.
Alkitab mengatakan bahwa dia dan selirnya, dan sejarah mengatakan juga, mereka melakukan banyak tindakan tidak bermoral. Dan di malam itu, sesuatu terjadi. Ada tangan di dinding dan terjemahan dalam bahasa Inggris mengatakan, jari-jari tangan. Tetapi bahasa Aram tidak mengatakan demikian, dikatakan sebuah telapak tangan muncul. Dan ada api yang keluar dari telapak tangan itu. Ungkapan yang sama, yang digunakan ketika 10 perintah diberikan. Api keluar dari telapak tangannya. Ekspresi yang sama yang digunakan ketika dia berkata, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kata yang sama. Pada dasarnya, telapak tangan, bahwa ketika kita melanggar perintah Tuhan. Telapak tangan itu ditembusi paku, telapak tangan yang mati bagi kita, dan telapak tangan yang melakukan penghakiman. Jadi telapak tangan muncul, dan api keluar, menulis, mene, tekel ufarsin. Mari kita lanjutkan. Raja berseru dengan keras untuk memanggil semua orang bijak. Dia tidak memanggil Daniel. Apakah Anda melihat paralelnya? Apakah Nebukadnezar memanggil Daniel di pasal 4? Tidak, karena mereka tidak akan menyukai apa yang dia katakan. Orang memilih untuk mendengar apa yang mereka suka. Dan Raja berkata, siapapun yang dapat membaca ini dan itu. Saya akan membuatnya kaya, menjadikan dia yang ketiga di kerajaan. Izinkan saya bertanya kepada Anda mengapa yang ketiga? Nebukadnezar berkata, saya akan menjadikannya yang kedua. Dan dia menjadikan Daniel yang kedua, yaitu Perdana Menteri. Mengapa yang ketiga? Tentu saja, karena dia adalah yang kedua, karena Nabonidus, ayahnya adalah yang pertama. Dan dia adalah agen inti, yang kedua. Jadi Daniel, atau siapapun yang membaca tulisan itu akan menjadi yang ketiga. Anda mengikuti saya, dia tidak bisa memberikan posisinya. Jadi dia memberikan yang berikutnya. Tablet cuneiform yang diterjemahkan pada tahun 1961, menunjukkan doa Nabonidus untuk putranya, Belsiazar. Jadi arkeologi benar-benar membuktikan bahwa Belsiazar itu ada. Mari kita pergi ke yang berikutnya. Berapa banyak bejana yang mereka bawa masuk? 5.400 bejana. Apa simbol dari bejana-bejana itu dibawa masuk? Budaya mengatakan, dalam budaya Aram, bahwa apapun yang terjadi di bumi terjadi di surga juga. Ketika mereka akan mengalahkan suatu bangsa, ketika mereka pergi dan berperang dengan suatu negara, mereka akan mengambil benda-benda suci dari kuil atau bait suci. Dan mereka akan membawa mereka di kuil-kuil mereka di hadapan dewa-dewa mereka. Untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi di sini, terjadi di sana. Bahwa dewa-dewa mereka di surga mengalahkan dewa-dewa lainnya. Anda mengikuti saya? Jadi dewa mereka, Marduk, Ishtar, dan dewa lainnya mengalahkan Tuhannya Israel. Dan mereka menunjukkan bahwa bejana-bejana yang disakralkan di bait suci Israel tidak suci lagi. Mereka tidak memiliki nilai lagi. Kita bisa menggunakannya. Dengan cara ini, mereka membuat barang-barang itu najis. Anda mengikuti saya? Itu adalah penghujatan. Tuhanmu, bukan Tuhan lagi. Tuhanku melebihi Tuhanmu. Itu adalah simbol yang mengatakan, sejarah adalah aplikasi dalam menggunakan benda-benda suci dari kuil lain. Yah, itu juga mendefinisikan nubuatan, seperti yang saya katakan sebelumnya. Mari kita lanjutkan. Kemudian mereka membawa bejana dan mereka mulai memuji Dewa Emas. Apakah Anda melihat kemana saya pergi? Ayat berikutnya. Di jam yang sama, Alkitab sebenarnya mengatakan dalam bahasa Aram, dalam waktu yang sama. Jari-jari tangan, saya katakan itu adalah telapak tangan dalam bahasa Aram. Menulis, mene, tekel ufarsin. Dan lutut raja mulai gemetar dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Dia menjadi pucat, dia pingsan dan sebagainya. Raja memanggil siapapun, dan tidak ada yang tahu. Mari kita pergi ke yang berikutnya. Dengar, tidak dikatakan bahwa mereka tidak ingin memberinya terjemahannya. Mereka tidak dapat membacanya. Ratu datang. Siapa ratunya? Saya baru saja memberitahu Anda. Itu adalah anak perempuan Nebukadnezar. Baik. Dan dia, menurut sejarah, sangat dihormati. Sangat dihargai, sangat berpengaruh. Sangat memiliki otoritas. Ratu tidak ada di pesta. Anda bertanya-tanya mengapa? Sejarah mengatakan bahwa ratu tidak menyetujui apa yang Nabonidus dan Belsiazar lakukan. Ratu tidak menyetujui. Sejarah mengatakan bahwa ratu berbicara dengan mereka. Dan berkata, Anda harus melakukan seperti ayahmu, Nebukadnezar. Apa yang Anda lakukan adalah salah. Kenyataannya, tahukah Anda bahwa selama Nabonidus memerintah, selama menjadi raja, ia memaksa semua orang di negaranya, termasuk para bangsawan, termasuk orang-orang besar,
untuk bekerja di kamp kerja paksa. Tahukah Anda itu? Dia memaksa semua orang yang bekerja di kamp kerja paksa, tanpa dibayar. Kedua, dia tidak memberi mereka uang, untuk apa yang pantas mereka terima untuk gaji mereka. Mengambil uang untuk pestanya. Sejarah mengatakan bahwa rumah rusak dan tidak diperbaiki. Orang-orang menjadi miskin, bahkan orang kaya tidak punya apa-apa lagi. Dia menyita semuanya dari negara. Dia berkata, kita sama, tetapi saya lebih setara dari Anda. Yang tertinggi di antara yang sederajat. Dia menyita, sejarah juga mengatakan bahwa dia melarang apapun yang mereka lakukan. Dan dia memaksa mereka untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak terlalu disukai, tetapi kemudian Belsiazar, putranya, ketika Nabonidus pindah ke Taima. Belsiazar, sejarah mengatakan tidak menyukai sains, tidak menyukai konstruksi, tidak suka sekolah, tidak menyukai apapun. Dia menyukai pesta. Dan dia menghabiskan semua uangnya, di pesta demi pesta lebih buruk dari ayahnya Nabonidus. Jadi apa yang terjadi kemudian? Ratu tidak bergabung dengan pesta mereka. Ada beberapa pesta yang sebaiknya tidak Anda datangi, Anda tahu? Jadi Ratu tidak ikut. Jadi Ratu datang dan berkata, apa masalahnya? Dan dia gemetar dan berkata, lihat di sana. Dan api itu masih ada di sana, di dinding. Dindingnya dicat, bagian luar dengan banteng dan singa, tetapi di dalam, catnya putih dan bersih. Di dinding putih itu, huruf yang bernyala-nyala, masih menyala, seperti Musa, semak yang menyala-nyala, yang tidak berhenti. Dan raja gemetar. Semua orang terdiam. Dan ratu berkata, mengapa kamu begitu bingung? Apakah kamu tidak tahu Daniel? Tentu, dia mengenal Daniel. Daniel adalah Perdana Menteri pada masa pemerintahan kakeknya. Daniel memberikan begitu banyak nubuatan. Tentu, dia tahu itu. Tidakkah Anda berpikir bahwa semua orang tahu nubuatan itu? Tidakkah Anda berpikir bahwa semua orang mengenal 3 pemuda dalam perapian yang menyala-nyala? Itu adalah sesuatu yang besar. Tidakkah Anda berpikir bahwa semua orang tahu bahwa kegilaan Nebukadnezar, selama 7 tahun makan rumput? Semua orang tahu. Saat itu, Daniel dan istri Nebukadnezar yang mengurus kerajaan. Dia mengenal Daniel, tetapi dia tidak menyukai Daniel. Jadi dia berkata, panggil Daniel. Mari kita pergi ke yang berikutnya. Karena di Daniel ada roh Allah. Dia orang yang bijaksana. Dan mereka memanggil Daniel. Dan ketika Daniel dibawa ke hadapan raja, raja berkata, dia tidak berkata, oh, apa kabar Daniel? Apakah Anda salah satu budak, salah seorang buangan? Dan sejarah mengatakan dia tidak menyukai Daniel. Dan dia mencoba mempermalukannya. Anda adalah seorang budak. Anda bukan siapa-siapa, saya tidak akan menyerah. Tidak ada yang bisa mengambil kerajaan saya dari saya, apapun yang Anda katakan dalam nubuatan. Jika Anda bisa menerjemahkan, jika Anda bisa membacanya, jika Anda bisa mengerti, tidak. Ini bukan, ya, Anda bisa mengerti. Ratu tidak mengatakan, dia mungkin bisa. Dia berkata, dia akan menguraikan. Dia akan. Dia percaya padanya, dia mengenalnya. Apa yang Daniel katakan? Anda dapat menyimpannya untuk diri sendiri. Mengapa dia mengatakan itu? Dia tahu nubuatan itu, bahwa malam itu juga, raja akan dibunuh. Dengarkan baik-baik. Biarkan hadiah Anda untuk diri Anda sendiri. Mengapa dia tidak memulai seperti biasanya dalam kitab Daniel? Oh, raja, hidup selamanya. Begitulah cara mereka memulai. Tidakkah kamu ingat, mengapa dia tidak mengatakan itu? Yah, itu berarti berbohong, di satu sisi. Di sisi lain, dia kesal dengan raja, karena dia tidak bertobat. Daniel sangat ingin dia diselamatkan, untuk bertobat. Jadi dia tidak mengatakan itu. Dia berkata, kenyataannya Anda tidak bertobat. Yang Maha Tinggi, Tuhan memberikan Nebukadnezar, ayahmu, dia memberinya pelajaran sejarah. Saya memiliki pertanyaan untukmu. Apakah ada waktu bagi orang yang tidak bertobat, bahwa itu akan terlambat? Oh, kita tidak menyukai pelajaran penghakiman. Apakah ada saatnya, di mana semuanya akan terlambat? Ketika mereka yang telah melakukan ini, mereka telah melakukannya terlalu lama. Saya punya cerita untukmu. Saya berusia sekitar 6 tahun. Saya berada di kebun kakek saya. Dia punya kolam, di mana saya akan pergi memancing. Dia mempunyai kebun yang besar, dan segala sesuatu di kebun, sebut saja, dia memilikinya. Semangka, anggur, dan semuanya bagus. Semuanya besar, lezat dan sangat enak. Dan saya akan pergi ke kolam untuk memancing, tetapi ada masalah. Ada ular dan saya benci ular. Kemudian saya belajar cara membunuh ular. Tetapi ketika saya berusia 6 tahun, saya tidak melakukannya. Dan saya akan berlari dan berteriak minta tolong, ketika saya melihat seekor ular. Hari itu, saya ingat, saya menemukan seekor ular mati. Dan terlintas dalam pikiran saya,
Bagaimana jika saya membual bahwa saya tidak takut ular? Jadi saya mengambilnya dengan tongkat dan saya memberitahu semua teman saya membunuh ular ini. Dan mereka berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Oh, saya memberi mereka cerita yang paling indah. Dan saya sedang memancing, dan ular itu menunjukkan kepalanya. Dan gantinya merasa takut, saya sangat gugup dan saya berkata, tidak, saya tidak akan lari. Dan saya mengambil tongkat, dan melawan ular itu, dan ular itu melawan saya. Dan akhirnya saya mundur, dan kemudian saya melempar batu ke ular. Ya ampun, ceritanya indah. Dan kemudian saya memukul ular itu lagi dan lagi, dia hancur berkeping-keping. Lihat, dia sudah mati. Dan semua orang terkesan dan saya merasa sangat baik. Lalu saya cerita lagi, ketika saya pulang dari tempat kakek saya. Lalu saya menceritakan kisahnya lagi, bulan depan dan tahun depan. Dan setelah beberapa tahun, saya tidak dapat mengingat dengan jelas. Apakah saya benar-benar membunuh ular itu? Maksud saya, dan saya harus benar-benar berpikir untuk mengingat, apakah saya membunuh ular itu? Atau saya mengarangnya? Saya sudah menceritakannya berkali-kali sampai saya mulai mempercayainya. Apakah Anda mengikuti saya? Apakah ada tempat yang Anda tuju terlalu jauh, sehingga Anda membutakan diri sendiri? Dalam kerugian Anda, bahwa Anda tidak dapat berbalik dan Anda hidup di dunia yang nyata bagi Anda, yang ternyata salah. Dan Anda tertipu karena Anda menipu dirimu sendiri. Anda memimpikannya hal yang salah, apapun yang Anda yakini, apapun yang Anda lakukan. Sampai-sampai Anda mulai memaafkannya. Anda mulai menjelaskannya. Anda mulai mempercayainya. Dan Anda dapat menjelaskan apapun yang Anda suka lakukan, dan Anda tidak ingin berubah. Dan Anda menjadi jauh, sehingga Anda buta dan tidak ada harapan lagi. Karena apa yang Anda lakukan adalah baik. Apakah ada poinnya? Alkitab membicarakan tentang hal itu sebenarnya. Mari kita lanjutkan. Jadi, Anda tidak merendahkan hati Anda. Kamu tahu, apakah dia tahu? Dia tahu semuanya, dia mengetahui semua ini, semua cerita dari Daniel pasal 1 dan 2 dan 3 dan 4. Dia tahu semuanya, nubuatan. Tetapi Anda meninggikan diri Anda melawan Tuhan. Jadi ketika Anda sombong, siapa yang Anda lawan? Saudara-saudara, kita harus selesai, kita akan melanjutkan di lain waktu. Tapi saya ingin memberimu sebuah cerita. Dengar. Saya ingin memberimu sebuah cerita. Pemain seluncur salju, wanita. Apakah Anda ingat Lindsay Jacobellis? Apakah ada yang ingat Lindsay Jacobellis? Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengatakannya sekitar 11 tahun yang lalu. Dia adalah juara selama 3 tahun untuk pemain seluncur salju wanita. Dia adalah juara internasional. Dan dia sangat bagus, sehingga ketika dia melewati garis finish, yang lainnya, tidak dekat dengannya, mereka jauh di belakang. Dia begitu baik sehingga dia merasa aman, bahwa dia akan menang lagi. Jadi tahun itu, dia pergi ke kompetisi dan saat dia pergi ke kompetisi, dia yang pertama lagi, tidak ada usaha. Dan yang berikutnya setelah dia, berada 110 yard di belakangnya, adalah perwakilan Swiss. Dan namanya adalah Tanya Frieden. Jadi itu Lindsay, dan kemudian Tanya. Berapa jarak di antara mereka? 110 yard. Itu adalah jarak yang jauh, bukan? Maksud saya, dia merasa aman dan dia berkata, Anda tahu, bagaimana jika saya pamer sedikit? Bagaimana jika saya melakukan trik tepat sebelum melewati garis finish? Tepat sebelum meraih emas, emas itu ada di sana dalam genggamannya, tepat sebelum menyentuh emas. Dia memutuskan untuk pamer. Jadi dia melompat di udara, melakukan trik, dan dia menyentuh pagar di sisi kanan. Dan melambai, dan dia tersangkut di pagar, dan dia jatuh. Dan saat dia bangun, Tanya mendapatkan emas. Dan Lindsay mendapatkan perak. Dan setelah tahun itu, dia benar-benar gagal. Dia jatuh. Dia tidak pernah berkompetisi lagi. Mungkin, semoga dia belajar pelajarannya. Mungkinkah kesombongan, ketika Anda merasa lebih aman adalah ketika Anda kehilangan segalanya? Di malam hari, ketika Belsiazar merasa aman dan dia merayakan kekuatan Dewa Bulan. Atas dewa-dewa lain, atas nubuatan, atas bangsa-bangsa lain. Di malam hari, ketika mereka merayakan kemenangan Dewa Bulan. Di malam itu, dia binasa. Dia dihakimi 2 hari sebelumnya, di hari penebusan dosa. Dan penghakiman dilaksanakan 2 hari kemudian, tanggal 16 Tisri. Sangat aneh, bahwa pada malam ketika mereka menyembah bulan, mereka binasa.
Sangat aneh bahwa hal yang paling kita percayai adalah hal-hal yang akan melawan kita. Sangat aneh bahwa penghakiman bisa menjadi kabar baik atau kabar buruk. Penghakiman yang sama, pikirkan tentang itu. Kristus di kayu salib. Apakah itu kabar baik atau kabar buruk? Yah, itu adalah kabar baik bagi mereka yang percaya kepadanya. Tetapi itu bukan kabar baik bagi mereka yang menolaknya. Anda mengikuti saya? Kristus di kayu salib adalah kabar terbaik bagi mereka yang menerimanya. Tetapi benar-benar kabar buruk. Mereka akan pergi untuk lari ke gunung, dan bersembunyi. Bagi mereka yang menolaknya, bukan? Beberapa orang akan mengatakan, ini adalah Tuhan kita. Lihat Yesaya 25:25. Dan beberapa akan mengatakan, sembunyikan kami dari wajahnya. Lihat Wahyu 6. Itu tergantung. Itu sangat tergantung apa pendekatan Anda. Apakah Anda rendah hati? Apakah Anda memanggil nama Tuhan? Kedatangan yang kedua, kabar baik atau kabar buruk? Itu tergantung pada pendekatan Anda. Tuhan yang sama, kasih yang sama. Tuhan itu kasih, tapi kasih itu kasar bagi mereka yang menolak kasih. Anda memahami saya? Kasih itu kasar bagi mereka yang menolak cinta. Bagi mereka yang percaya diri, bukannya percaya Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan mengangkatmu pada waktunya. Kita akan melanjutkan topik ini lain kali. Mudah-mudahan kita akan selesai. Maksud saya, bukan seluruh kitab Daniel, tetapi pasal 5. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan membiarkan siapapun binasa. Atas mereka yang merendahkan diri. Jika umatku menyandang namaku, apakah Anda ingat? Mengaku, bertobat dengan cara yang rendah hati, berbalik, aku akan menyembuhkan mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, dalam kerendahan hati, kami mengakuimu. Seringkali kami merasa aman, seringkali seperti Belsiazar. Kami mengatakan tidak ada yang bisa mempengaruhi kami. Seringkali kami berpikir bahwa apa yang kami miliki, apa yang telah kami lakukan, itu karena pekerjaan kami atau kebijaksanaan kami. Tapi Bapa, dalam kerendahan hati, kami mengakuimu, kami menyembahmu. Kami mengakuimu, kami menyadari bahwa kami bukan apa-apa. Dan kami ingin mempercayaimu. Kami menyadari bahwa diri adalah musuh terbesar dan diri perlu disalibkan. Jadi Bapa, bantu kami mengenal Engkau, bantu kami mempercayaimu. Bantu kami bergantung sepenuhnya padamu, sehingga Engkau dapat bekerja di dalam kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami tahu bahwa mereka yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu kami memanggil-Mu hari ini. Kendalikan hidup kami mulai sekarang. Dalam nama Yesus yang berharga. Amin.